واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini dimudahkan hadir kembali di majelis ilmu di rumah Ibu Bika. Insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala, diampuni dosa-dosa kita dan kelak insyaallah masuk surga. Kita lanjutkan kajian kita sampai nomor 191 ya. Memberi maaf kepada orang yang bersalah. Memberi maaf kepada orang yang bersalah. Dikisahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW, beliau pernah mengalami kejadian yang menguji kemuliaan hatinya dalam memaafkan kesalahan orang lain. Suatu saat ada seorang yang telah mencela beliau, maka Abu Bakar pun diam. Sementara Rasulullah ada di antara mereka. Rasulullah pun kagum dan tersenyum. Ketika orang itu mencercanya beberapa kali, Abu Bakar menimpali dengan cercaan. Maka Rasulullah pun beranjak pergi. Lantas Abu Bakar menyusul beliau dan bertanya, "Ya Rasulullah, orang itu telah mencerca diriku dan engkau tetap duduk. Namun di saat aku membalas ucapannya, mengapa engkau tampak marah dan berdiri?" Maka Rasulullah menjawab, "Bersamamu tadi ada malaikat yang menimpali orang tersebut. Bersamamu tadi ada malaikat yang menimpali orang tersebut, sementara engkau diam. Akan tetapi ketika engkau menimpali sebagian yang diucapkan, setan pun datang. Dan aku pun enggan untuk duduk bersama setan." Kemudian beliau pun bersabda, "Wahai Abu Bakar, ada 3 perkara yang semuanya adalah hak. Salah satunya, tidaklah seorang yang dizalimi dengan satu kezaliman, kemudian ia memaafkannya karena Allah, melainkan Allah akan memuliakannya karena perbuatan itu dan akan menolongnya." Silahkan dicatat Bu hadis yang ini dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Wahai Abu Bakar, ada 3 perkara yang semuanya adalah hak. Ada 3 perkara yang semuanya adalah hak. Salah satunya, tidaklah seseorang yang dizalimi, dengan suatu kezaliman, tidaklah seseorang yang dizalimi dengan suatu kezaliman kemudian ia memaafkannya karena Allah, kemudian ia memaafkannya karena Allah,
melainkan Allah akan memuliakannya, melainkan Allah akan memuliakannya. Tidaklah seseorang yang dizalimi dengan suatu kezaliman kemudian ia memaafkannya karena Allah, melainkan Allah akan memuliakannya, melainkan Allah akan memuliakannya karena perbuatan itu, dan akan menolongnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ini dikisahkan tentang sahabat Nabi SAW Abu Bakar ya Bu. Saat itu Rasulullah berada di samping beliau. Nah, ada orang yang datang tiba-tiba mencaci Abu Bakar. Radhiyallahu anhu. Yang mencaci, ngunek-ngunek istilahnya. Nah, Abu Bakar tuh cuma diam dan tersenyum. Cuman diam, maaf bukan tersenyum. Cuman diam dan balas. Nah, Rasulullah tersenyum melihat apa yang dilakukan Abu Bakar, ya cuman menonton itu. Terus dicaci maki sampai akhirnya Abu Bakar membalas. Gantian dicerca juga. Nah, maka Rasulullah lantas berdiri dan meninggalkan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun mengejar Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi saat aku dicaci maki engkau tersenyum, kemudian saat aku melakukan balasan engkau malah pergi meninggalkan, ada apa kan gitu. Maka Rasulullah, karena beliau Nabi, Rasul, bisa melihat hal yang gaib, maka Rasulullah pun menyampaikan, saat kamu tadi dicaci dan kamu diam, ada malaikat yang di situ, itu sudah memberikan balasan. Jadi malaikat ini mencaci orang itu. Jadi serasa Abu Bakar sih mencaci malaikat. Jadi malaikat yang mencaci maki orang tersebut. Nah, saat kamu kemudian membalas, tiba-tiba setan pada datang. Nah, karena ada setan-setan di situ, Rasulullah nggak mau di situ. Wah, akeh setane, mending lungo. Maka Rasulullah pun meninggalkan. Jadi ternyata apa yang dilakukan Abu Bakar ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan, dan orang yang mulia itu dicintai Allah dan para malaikatnya, ya memang berat. Ya dicaci diam aja, diunek-unek semeneng wae. Dan itu enggak benar ya, intinya sesuatu yang tidak benar. Artinya memang bukan kita yang sebagaimana dia caci, jarke wae. Rasa ditanggapi begitu. Jadi tidak perlu untuk meluruskan. Nah itu tadi kan kita enggak gampangannya orang mencaci kan asal ngomong istilahnya. Nah kita nggak melakukan apa-apa, udah diam aja. Kecuali kalau itu sudah menyangkut hal-hal yang sifatnya gampangannya nama baik, harga diri, dan berkaitan dengan orang banyak. Berkaitan dengan orang banyak itu berarti ada urusan yang harus diselesaikan. Kalau tidak, bermasalah dengan orang banyak. Tapi kalau hanya sifatnya pribadi, orang itu tok, kita tok, ya rasa dibalas, rasa dilurus ke jarke wae. Ya, itu jarke wae. Jadi rasa kecuali kalau itu membuat fitnah atau kedustaan yang membuat gempar masyarakat sehingga kita harus meluruskan kan gitu. Nah, itu beda lagi. Jadi bedakan kondisinya ya. Jadi kalau sifatnya udah pribadi, ya sudah biarin saja. Nah, ini kenyataan di masyarakat kita susah ya. Apalagi sifat yang dimiliki Abu Bakar yang istimewa ini memang luhur budinya, tinggi akhlaknya yang memang tingkatannya kelas nabi lah gitu. Nah kalau kita dicaci maki, dibully dan itu ya caranya dan puas hati kita yang balasnya biasanya kan begitu. Kalau diem aja ya kayaknya dibully terus akhirnya. Dan ternyata di sini Rasulullah SAW memberitahu bahwa saat kita diam ternyata ada malaikat yang belain. Nah ternyata saat kita mau caci maki ya padha wae ra ana bedane karo wong kuwi. Nah setane malah pada datang manas-manasi ngompori.
sehingga hatinya tidak lagi lapang, hatinya malah tambah panas ya. Dan amarah itu tempatnya setan masuk. Maka ibu-ibu ada tips dari seorang ulama, kalau tidak salah Said Al-Qarni, beliau itu menyampaikan kalau saat kita ini dicaci maki, dibully atau ada sesuatu yang nggak nyaman, hilangkan rasa itu saat sebelum tidur. Jadi kalau sebelum tidur kita angen-angen lagi, wis ikhlaskan. Ikhlaskan itu wis, ya wis lah tak maafke, tak ikhlaske. Ikhlas itu maksudnya ya wis ora digagas lagi. Maka ini orang yang saat tidur dia tidak membawa lagi dendam kepada siapapun. Dan ini berat Bu, apalagi kalau ketemu sama orang yang tadi sabda Nabi menzalimi kita. Jadi kalau ada orang menzalimi kita, kok kita ini sabar dengan kezalimannya, maka Allah akan memberikan pertolongan dan memuliakan dia. Syaratnya apa tadi? Dizalimi dia sabar dan memaafkan. Nah, ini kan juga berat. Kalau kita dizalimi itu kadang-kadang ya dendam lah, ya ngecing lah, besok menegah, karena dia telah melakukan kezaliman. Makanya akhlak semacam ini memang beratnya luar biasa tinggi. Nek ono sing ngono langka banget. Langka banget ya. Kalau ada memang istimewa. Makanya Allah sampai benar-benar memuliakannya dan memberikan pertolongan untuknya nanti. Nah ini pun tentang memaafkan ya orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, melakukan kezaliman kepada kita. Ternyata kalau Nabi menyampaikan ya bersabar. Bedakan ya Bu kalau itu menyangkut tentang agama gitu loh. Kan Rasulullah kan berapa banyak beliau dicaci maki, dibully, dimusuhi, bahkan sampai diludahi, belum lagi dikasih kotoran di punggung beliau, belum lagi diancam dibunuh. Berapa banyak Rasulullah itu mendapatkan intimidasi, tapi Rasulullah tetap sabar, dia memaafkan mereka. Apalagi pada saat beliau di Taif, saat itu dijanjikan bahwa penduduk Taif ini akan pada masuk Islam. Sampai sana belum masuk Taif, baru di pinggir Taif itu dilempari batu sampai Rasulullah berdarah-darah. Dan mereka melempari batu ya dengan sesuatu yang tidak ada yang dibenarkan. Artinya nggak ada alasan kenapa dilempari. Hanya karena provokasi, dianggap Rasulullah datang ke sana itu akan membuat perpecahan di antara kaum di Taif. Padahal belum ada penjelasan, belum pernah dengar dakwahnya Nabi, kan belum pernah dikunjungi itu. Tapi mereka sudah mendapatkan hal yang negatif. Bukan cacian, bukan celaan, sudah langsung pada masalah bukan dibully biasa, tapi sampai dilempari batu ya, sampai fisik beliau berdarah-darah. Nah, namun pada saat itulah Rasulullah SAW memperlihatkan akhlaknya yang baik, akhlak beliau yang sangat mulia. Yaitu pada saat Rasulullah SAW sedang menyingkir dari lemparan batu-batu itu, kemudian berada di sebuah tempat, kalau tidak salah di kebun orang yang dijaga oleh Adas, orang yang beragama Nasrani ini. Kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat. Malaikat itu mengatakan, ya Muhammad, aku diutus Allah untuk siap diperintah apa saja. Kalau boleh usul ya Rabbi ya Muhammad, izinkan aku mengangkat 2 gunung ini dan aku akan timpukan kepada orang-orang Taif biar pada mati. Intinya malaikat gunung ini siap untuk membela Nabi SAW. Dihapuskan dari permukaan bumi, pokoknya gunung itu diangkat dibuke. Namun Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan kau lakukan itu, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang belum tahu. Jadi mereka tidak, gampangannya kaum yang belum paham lah, belum tahu. Jangan kau lakukan itu. Aku hanya berdoa meminta kepada Allah agar mereka diberi hidayah. Kalaupun tidak mereka, ya anak keturunannya. Maka turunlah ayat yang sangat masyhur yang memberikan pujian Allah kepada baginda Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad Rasulullah ada uswah, keteladanan yang sangat baik. Gampangannya sangat baik itu sampai dipuji Allah.
akhlaknya sangat luar biasa adalah di mana beliau itu udah sakit berdarah-darah, dicaci maki, diusir, tapi beliau tetap memaafkan. Ini luar biasa. Makanya Allah pun kemudian memberikan hidayah kepada penduduk Taif. Nah sekarang kita ketahui di Taif sendiri mayoritas ya Muslim, anak keturunannya sampai sekarang juga masih Muslim. Bahkan dari penduduk Taif ini ada satu orang yang sangat istimewa yang menjadi pembela Nabi yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini seorang sahabat Nabi, ahli strategi perang. Beliau itu berasal dari Taif. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi memang Rasulullah SAW mencontohkan seperti itu. Ya itu kan kelasnya Nabi Pak Ustadz. Ya memang kelasnya Nabi, tapi kita disuruh untuk mencontoh kan begitu. Ini sama persis ya, nggak mungkin mau kita bukan Nabi. Ya kadang-kadang kita ya nesu, ya wajar wong jenenge orang Nabi gitu. Cuman disuruh untuk mencontoh. Artinya bukan hal yang tidak mungkin, karena Rasulullah juga manusia sebagaimana manusia pada umumnya untuk dicontoh, diteladani. Nah buktinya Abu Bakar pun bisa mencontoh beliau. Memang sesuai dengan kelasnya. Nah akhlak seseorang itu biasanya akan terlihat di saat dia marah. Akhlak seseorang itu akan terlihat jelas pada saat dia mengalami masalah. Apalagi urusan dengan orang lain. Kalau urusan dengan orang lain dia itu nggak bisa mengendalikan diri, nah itu karakternya, akhlaknya akan terlihat. Ini barusan saja tadi saya kesini di lampu Bangjo Fatmawati, tahu ya Bu ya? Dekat ada Fatmawati itu kan ada Bangjo sebelum belok kiri terus ke sini. Nah di lampu Bangjo itu merah semua nih. Kalau ke kiri kan biasanya boleh jalan terus. Nah, itu kan mengikuti lampunya abang. Nah pada saat kita menunggu lampu merah belum hijau, tiba-tiba di belakang saya ada mobil Innova macet. Klaksonnya buat nah terasa ada yang aneh nih, burung hijau gitu loh, kok tin buanter banget dan berkali-kali mau burung hijau. Ternyata dia buka jendela kacanya itu tapi nggak keluar, dia nuding begini. Oh ternyata di sini sebelah saya ini ada ibu-ibu bawa bunga, apa namanya ini biasanya kanggo bunga-bunga itu loh Bu, apa namanya? Ini dodolan ning gone pasar bunga iki lho Bu. Ya ono bunga sing biasanya kalau pas bodo apa namanya bunga apa itu? Bunga nyeka sedap malam kayak gitu loh. Nah yang panjang-panjang itu. Nah itu ditaruh di belakang kan panjang segini. Nah feeling saya itu maksudnya perasaan saya ini pasti orang ini, ibu-ibu ini nyenggol gitu loh. Ininya apa namanya? Nah kembangnya kan memanjang ke sini tuh Bu. Jadi memanjang, nah kemungkinan nyenggol lah bapak ini, mas bukan bapak, mungkin nggak terima gitu loh. Karena apa? Mobilnya kesenggol, padahal kesenggol kembang, jenis kembang kan yang paling ya. Nah dia marah, intinya apa? Nuding disuruh untuk mandek nggak berhenti. Nah ibu ini yang nengok ini yang apa tau kan begitu. Nah, saya juga diemin aja lah. Ini akhirnya pas hijau ibunya belok dan dia yang ini din lagi, jadi kayak din itu ngejar gitu loh. Nah ternyata ibunya mau ke Bangetayu mungkin ya, ke arah saya masuk ke situ, ya udah mobilnya ternyata mau terus ya wis banget. Nah ini maksud saya adalah kaitannya ada orang yang memang kadang-kadang nggak sabar ya. Kondisi di mana ada orang yang kadang nggak bisa mengendalikan hatinya, maka akan terlihat karakter seseorang manakala tadi mengalami satu masalah dengan orang seberapa besar dia berlapang dada, seberapa besar dia bermurah hati. Ya gampangannya itu hal yang sepele, urusan yang gampangannya nggak usah perlu sampai emosi. Saya pernah mengalami juga Bu, saat saya pulang dari tempat adik bersama istri naik motor di depan rumah sakit Unimus, itu kan ada SPBU tuh. Saya mau ke arah pulang lah dari Kedung Mundu. Nah karena asing ngobrol sama istri kan saya melingkuk gini tuh istri di belakang. Saya nggak melingkuknya ke sini, melingkuknya ke sini sambil ngobrol. Nggak taunya di sebelah itu ada mobil. Entah kenapa tiba-tiba intinya saya kesenggol. Untung saya nggak, kan stangnya nyenggol itu, stangnya nyenggol kan langsung gobik nih. Goyang.
alhamdulillah nggak sampai jatuh. Nah orangnya ini langsung, anak muda ternyata langsung. Saya itu kalau ada kasus begini-begini, saya tetap harus berhenti gitu. Apa yang terjadi harus berhenti, aja melayu istilahnya gitu. Nah saya berhenti, orangnya langsung lurus, mobilnya di depan saya keluar, langsung gampangannya marah-marah. Langsung ngecek mobilnya, mau mesin lecet enggak, dan ternyata lecet. Maksudnya lecet itu lecet halus banget. Nek diresi nganggo apa nganggo kanebo hilang jane ngono. Tapi karena waktu itu mobilnya yang kotor, lecetnya kan kelihatan bergaris 3 gitu ya. Itu sebetulnya ya dilapi bisa hilang. Tapi ngamuk. Intinya dia minta pertanggungjawaban. Saya habis itu Bu bener-bener sama istri ya sabar banget lah, sampai saya itu minta maaf banget guys, ngomong mundur istilahnya, mas minta maaf, tadi ya nggak sengaja, jenenge nggak sengaja kan, lagian juga dia ternyata buru-buru itu ada kronologinya sampai nyenggol saya itu karena dia mau jemput anaknya di rumah sakit Wonosobo. Jadi istrinya dan anaknya itu di rumah sakit, dia harus buru-buru ke sana. Nah mungkin saking buru-burunya ya wis ngono kae lah intinya, tapi dia nggak mau disalahkan. Ya namanya mobil kudune salah ta. Nah, tapi saya ngaku salah wae ora apa-apa lah. Wong aku ya ora ngerti wong Bu. Karena saya melingkuk ngene terus kemudian piye meleng apa piye wong jane ora masalah. Iya Bu, akhirnya saya karena orangnya biasa ngalahan, nyuwun sewu ya ngalahan itu maksudnya ya daripada didawa-dawake monggo wis pukul Mas. Nih jenengan pengen minta ganti, ya wis monggo dibawa ke bengkel, habisnya berapa, ini KTP saya, ini nomor HP saya. Akhirnya dia nulis nomor HP saya. Setelah nulis HP saya, terus kemudian langsung memastikan nomornya bener nggak, dia langsung WA di situ. Langsung, oh iya Mas sudah masuk, kan berarti bener saya ngasih nomornya gitu. Habis itu orangnya pergi, terus kemudian saya tanya habis itu gimana Mas kondisi mobilnya, maaf saya belum ke bengkel. Kan saya yang duluin tuh nanyain gimana Mas mobilnya, maaf saya belum ke bengkel karena saya harus segera menjemput istri dan anak di Wonosobo karena anak saya lagi sakit. Akhirnya saya kasih doa lah supaya beliau ya berbesar hati, yang semoga anaknya baik, sehat, sembuh, keluarganya ini semua. Ya Pak, makasih kan gitu. Terus kemudian habis itu hari berikutnya saya tanya lagi gitu, gimana, dia belum ke bengkel. Nah sampai sekarang nggak pernah WA lagi. Artinya dia nggak balas dan ini ya sudah. Berarti bisa jadi ya jajannya dilapi ya. Cuman di saat hari H itu dia emosinya luar biasa canom ya. Jadi ya aku ngerti dewe kuwi lah dilapi ya wis. Nah dia gampangnya minta iya pertanggungjawaban. Ya udah monggo aja ke bengkel habis berapa selesai. Tapi dia nggak mau langsung selesai, semuanya ngamuk-ngamuk saya gitu. Kan jadi selesai tuh Bu, monggo kalau saya memang dianggap salah silakan bawa bengkel, nanti habisnya berapa kan gitu, udah selesai gitu loh, nggak perlu panjang lebar, nggak perlu harus mencaci maki, tapi jenenge canggung. Nah ini kejadian kalau ini nggak sengaja. Nah ada peristiwa saya sengaja, ini beneran sengaja tapi tidak sengaja. Iya maksud saya. Jadi saya yang salah tapi nggak sengaja. Saya ulangi ya, saya yang salah tapi nggak sengaja. Kejadian di Klaten. Waktu itu lampu bangjo depan saya Terios, lampu merah itu Terios depan saya di belakangnya. IJ abang Bu, entah kenapa, kena ain atau gimana, saya itu tiba-tiba ngegas. Dan ngegas itu langsung nabrak depan saya Terios. Dan nggak satu kali Bu, ngegas 2 kali, nabraknya tambah kencang. Mobil Bu, saya kan di Klaten itu bawa ibu mertua lagi, ibu mertua di belakang sampai kaget kan. Dan lampunya merah, belum hijau gitu loh. Lagi ngobrol sama istri kan, istri sebelah. Loh kok tiba-tiba saya ngegas, dan ngegas itu kemudian ngegas lagi kedua, akhirnya nabrak mobil Terios di depan. Lah kan kaget toh. Nah habis itu langsung hijau. Maka mobil Teriosnya dia minggir, saya ikut minggir. Singkat cerita saat itu nggak ada beliau ya, orang yang Terios pada keluar, dan saya melihat mereka bukan orang pribumi kayak Chinese kan. Mereka juga tidak ngunek-ngunek, nggak ngomong kasar dan sebagainya. Saya karena mengaku langsung saya yang salah karena saya menginjak gas tidak sadar dan kemudian menyebabkan
peyok itu apa namanya belakang mobil belakang, bumper belakang. Saya langsung ngaku salah dan siap bertanggung jawab. Nah saat itu nggak ada babi bu, nggak ada caci maki, nggak ada nyalahin, nggak ada, karena saya udah langsung ngaku salah. Dan mereka juga tahu karena saya juga sudah ngaku. Jadi nggak ada unek-unekan, nggak ada ini kan. Langsung saat itu kemudian kita ngasih KTP. Monggo Pak, ini KTP dibawa. Terus kemudian ini saya transfer dulu 2 juta, nanti habisnya berapa kirim. Udah gitu tak. Ternyata beliau orang Jogja kalau tidak salah, orang Solo kalau Jogja saya lupa. Habis itu kita pulang. Terus kemudian seminggu berikutnya kami dikasih sodoran apa namanya itu tagihan. Ternyata Terios ini dibawa ke showroomnya Terios apa ya? Toyota ya? Toyota langsung ke dealernya Toyota, bengkelnya asli lah. Spare partnya ganti. Ternyata habisnya berapa? 12 juta. Padahal bu, kalau dilihat peyoknya itu ya dilihat peyoknya itu nggak seberapa, beneran nggak seberapa. Segampangannya ya orang yang pecah, nggak ada yang pecah. Wong itu kan dalam kondisi bukan jalan ya, tapi diem kan ke set kayak kaget ngegas itu loh. Nah ternyata bleksek yang itu sebetulnya nggak seberapa. Ternyata komponennya Toyota karena dia ke bengkel asli, nggak pakai asuransi, ya wes komponennya asli kabeh ya wes. Mur-mure barang kan di situ ditulis bu, hasilnya murnya sekian, ini sekian, habis total 12 juta. Akhirnya ya udah kita kirim lagi kekurangannya. Setelah itu beliau kirim KTP-nya kembali, wes bar melepas. Dan itu contoh peristiwa di jalan yang terjadi sama kasus ini tadi, tapi tidak ada drama. Ya artinya ya wis bar ya bar, kita tanggung jawab. Ya. Waktu di rumah adik saya itu yang di daerah Bekasi itu kan mau datang silaturahmi kakak gitu. Nah terus di jalan di depan itu udah ada apa tuh motor yang suka bawa galon itu. Iya betul. Taunya ngegores mobil adik saya. Iya. Terus di klakson dianya berhenti, adik saya juga berhenti. Udah omong-omong mau diganti berapa, pas masuk adik saya mau nyetir lagi, dianya kabur Ustaz. Iya. Ini nggak digantiin, terus gimana tuh Ustaz? Iya. Jadi pada saat sudah ada kesepakatan, misalkan masnya yang nyenggol tadi memang sanggup ganti dan tidak mau ganti, maka dia dosa. Kenapa? Karena udah ada apa? Kesepakatan. Kecuali adik tadi memaafkan, ya wis ojo diulang meneh ya, misalkan ini bapak ya pak besok hati-hati pak kalau jalan dan tidak apa-apa wis, karena ini tidak apa-apa wis kan berarti dia tidak ada kewajiban apa ganti dan sebagainya ya wis. Nah, maka di situ kalau dia pun nggak bayar nggak ganti nggak ada masalah. Tapi kalau di situ ada akad dia sanggup mengganti kemudian melakukan tanggung jawabnya dan ternyata dia nggak melakukan itu ya dia dosa. Maka besok kalau tidak selesai di dunia ya akan selesai di akhirat. Ini contoh. Ini kejadian yang ketiga bu, saya ceritain lagi. Kalau ini tadi kan saya nggak sengaja nabrak ya, tapi saya salah. Nah yang ketiga ini kejadian di Magelang, mobil saya ditabrak sampai peyok, sampai sekarang masih peyok, itu belum tak perbaiki, tak biarin aja sebagai tanda. Nabrak waktu itu masih jam 6 lah, masih pagi bersubuh. Mau kita itu habis nganter mama ke klinik ceritanya gitu, karena harus antri pagi. Klinik ini bukanya jam 7 bu, tapi harus ambil apa? Antrian. Nah pas keluar ada anak belok, bukan anak itu mas belok nabrak duar langsung banyak, sampai sekarang masih penyakit. Nah orangnya ini ternyata koyo rada cek ngantuk bocah. Nah tak seneni to mas, nek maku ki yo delok-delok apa saya nggak lihat dan seterusnya, pokoknya begitu. Terus gimana mas tanggung jawabnya? Maaf saya tidak punya uang. Motornya ini tak lihat bu, motor butut, motor alah wis gimana. Terus tak delok bocah, wah bertangi turu wis. Dan itu orang desa kan, kita di Magelang tempatnya mama, orang kampung lah, orang desa ini. Ditanya dia nggak bisa, disuruh ganti ya dia bilang nggak ada uang. Terus tak suruh tanggung jawabnya gimana lah, gimana pak, seterusnya lagi. Dia ngaku salah. Cuma tak lihat orangnya begini ya, rasa didawake ya, kalau saya gitu kan, udahlah habis itu, ya wis mas, besok hati-hati meneh wis, nggak apa-apa. Nah itu saya. Kalau udah ya wis bat,
Habis itu ya pulang ya ditanya mama. Habis itu apa ya nah mama sih ngamuk. Wah, enggak apa. Kalau saya sama istri kan memang begitu ya. Tapi ada orang yang kadang-kadang nggak bisa nahan diri seperti itu. Ini kejadian-kejadian yang memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Makanya saya pesan sama ibu-ibu, kalau ada sesuatu di jalan atau mungkin ada sesuatu yang tidak pas, kendalikan diri ya, jaga lesan ya, kalau bisa jaga lesan, jaga hati, karena hati ini penting banget. Lesan ini juga penting banget, karena setiap yang kita ucapkan itu nanti menjadi catatan. Apalagi hati kita yang emosian, itu tempatnya setan akan menunggangi. Makanya Nisa ya sabar. Nah, kembali kayak tadi ya Bu, kakaknya adik ya. Dari tadi ya udah, adik tinggal bagaimana kalau dia mengikhlaskannya seredok dengan kenyataan, ya wis lah rasa dijawab-jawab. Tapi kalau ingin tetap menuntut golek ira ono ya wis sesuk ning akhirat jaluk. Gitu. Saya kan pernah ditabrak di situ, awalnya Jogosari, tapi orangnya kan pergi. Iya. Nah, saya waktu ditabrak itu kaget gitu, Iya. nggak bisa ngomong apa. Iya. Nah, orangnya terus kabur. Nah ya itu nanti besok di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban. Nah itu cara Allah memberikan tambahan pahala ke jenengan dan menggugurkan dosa jenengan. Wis caranya begitu. Ingat ya Bu, setiap kata Nabi SAW, setiap apapun yang menimpa orang beriman, perhatikan ya, setiap apapun yang menimpa orang beriman, apakah itu kelelahan, kepayahan, kesusahan, musibah, sakit, bahkan tertusuk duri sekalipun, itu Allah sedang menggugurkan dosanya. Artinya kalau kita lagi capek, letih, terus kemudian kita istirahat, nah, letih capeknya kita itu cara Allah menggugurkan dosa. Terus kita dikasih masalah nih, dapat musibah tadi, lagi enak-enak jalan disenggol atau kita jatuh, nah, itu cara Allah menggugurkan dosa. Bahkan tertusuk duri sekalipun, itu cara Allah menggugurkan dosa. Itu cara orang beriman memandang sesuatu peristiwa yang terjadi dan itu tidak menyenangkan. Maka kembalikan semuanya kepada Allah. Ini caranya Allah menggugurkan apa? Dosa. Nah kalau kita nggak punya dosa gimana Pak Ustadz kok kena itu? Maka itu cara Allah meninggikan derajatnya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada dosa berarti dosanya sedang dihapus. Kalau dia nggak ada dosa berarti cara Allah menaikkan derajat. Dan gitu Bu, sehingga hati kita akan lapang, hati kita tenang. Toh yang semua kita miliki di dunia ini ya aslinya ya bukan milik kita gitu loh. Ya tubuh kita, kenapa kesenggol terus lecet-lecet? Ayo wis memang Allah sedang mentakdirkan saya harus lecet, ya saya harus sabar menerima ini. Gak punya enak-enak jalan, motornya keserempet akhirnya rodok. Setangnya bengkong misalnya, harus pilih. Lagi enak-enak jalannya bannya kok kena bocor. Ini kejadian juga Bu. Saya ceritain, mungkin ada yang lihat status saya ya. Saya itu bawa mobil boleh pecah. Saat itu saya ke Samsat. Ceritanya saya ke Samsat karena harus ganti plat mobil 5 tahun. Nah saat di Samsat itu antri Bu untuk gesek. Kan mobil harus digesek ya, motor harus digesek karena 5 tahunan. Nah karena antri sebelah sini tuh ada motor yang tidak benar parkirnya. Nah menghindari saya supaya nggak nyenggol, saya itu agak jauh dikit. Dan jauh ini ternyata kena lingiran musola di Samsat. Di Samsat itu ada musola, ya itu kan undang-undangan ya Bu. Nah itu undang-undangannya tuh lingiran, istilah lingiran tau ya. Kayak gini loh Bu. Lah pas saya belok begini kena ban saya, ini landep Pol. Akhirnya ban saya pecah di situ, kaget semua. Nah polisi pada ngumpul tuh ya, itu memang Samsat. Terus pada ngumpul semua, mereka sepakat yang salah yang punya motor. Akhirnya yang punya motor ditahan itu. Sama polisi, KTP-nya sama ini ditahan semua sama polisi. Suruh tanggung jawab dulu ke saya. Padahal asli sini ya motornya ya ning pun. Intinya motornya apa? Karena ada tempat parkir dulu.
Jadi ini kan ada tiang ya, ini tiang. Parkir itu harusnya sebelah sini. Nah dia itu parkirnya sebelah sini. Ini tuh jalur mobil belok begini tuh loh. Nah jalur kan antrian samsat kan di sini bu, gesernya di sini, antri satu-satu. Nih iki lungo, iki maju, iki lungo, iki maju. Lah kan ada motor, biasanya kan begini. Nah kan begini. Nah pas gini ini kena lingira pecah lah. Tapi semua orang sepakat yang salah motor. Jadi bukan apes. Ya ibaratnya kalau bisa saya ya saya yang apes kan begitu. Wong itu nggak kena siapapun ya saya pas mundur pas belok itu kena. Tapi semua pada sepakat yang salah motor karena dia parkir sembarangan sehingga saya harus menghindari supaya nggak menggores dia. Nah orangnya keluar gitu kan lantai 2 tuh setelah selesai dari samsat kaget motor hilang kok. Karena di situ boleh ini dia. Iki wonge ngono wah. Bapaknya sampai takut ya gitu. Oh iki wonge langsung ternyata Mas kan motormu ning kono, kowe ngadep sih ngadep. Baru langsung polisinya bawa berkasnya orang itu. Pak ini Pak orangnya, monggo Mas Pak diselesaikan. Nah bapaknya kan gugur dong, apa orang ngerti. Mas mau ki salah, Pak salah ini. Nah terus bapak ini wedi, kan dia nggak tahu apa-apa. Nah dia ngomong, mohon maaf Pak, kan manggil saya Pak, saya ini ojol gitu. Ini saya ganti lagi pajak tahunan untuk saya cari uang. Saya terus terang kalau ini nggak bisa nggak ada uang. Wis intine ngono lah. Wong jane yo dekne ora salah kan. Ya cuman ya salah menurut polisi, tapi bagi saya kan enggak ngapa-ngapain wong salah saya istilahnya. Ya bukan salah, apes istilahnya gitu ya. Wong itu cuman kita enggak tahu kalau di situ ada lingiran yang landep. Apa? Musibah betul. Itu apes. Nah, terus orang itu karena beliau enggak bisa gampangnya ganti, ya janjane ora usah ganti wong ora salah juga. Aku cuma minta tolong aja deh Pak, carikan bengkel. Orangnya bawa sini suruh ganti ban saya itu. Kan ganti ban kan aku ya begitu Pak. Butuh tenaga ekstra. Akhirnya siap-siap kalau itu saya bisa. Hanya beliau keluar cari bengkel terdekat, orangnya diboncengin ke situ terus kemudian bannya diganti dengan ban cadangan. Terus kemudian ini. Nah, saya kan WA ke istri kalau lagi kena musibah, kalau bannya pecah. Nah, itu hari H ya Bu ya. Nah hari berikutnya motor saya bocor Bu. Pas boncengin istri berangkat ke kantor Unimus bocor, belum nyampe Unimus itu hanya istri jalan kan mau nyampe itu malah bocor. Lah istri itu langsung nyerang Tobi, dosa apa Tobi? Langsung gitu. Dosa apa kemarin ban mobil sekarang ban motor. Nah itu istri saya. Jadi sama kayak tadi Bu. Jadi kacamata kita adalah kalau kita kena musibah, kena masalah, kena apes, berarti Allah sedang menggugurkan dosa. Maka langsung istilahnya dosa kita apa gitu loh. Tapi dosanya apa ini? Oh, musibah, apes terus gitu loh. Maksudnya kemarin bannya, sekarang motornya gitu. Nah ini kalau kita punya ilmu dan tahu tentang hal-hal semacam ini maka kembalinya kepada Allah, pada diri kita. Yang nggak tahu ya akhirnya saya ditanya kan istrinya dosa apa nih Bi? Ya Allah alam nggak ngerti ya kan gitu ya. Kemudian kita cari-cari apa zalimin orang atau mungkin kita melakukan kesalahan secara internal apa-apa gitu. Jadi jangan sampai kita punya masalah musibah ini kemudian kita menyalahkan cari kambing hitam. Kembalikan dulu ke kita, introspeksi. Oh bisa jadi. Maka habis itu kita ridho. Ridho itu apa? Ridho itu menerima segala apa? Takdir tadi kejadian yang di luar kendali kan ya bocor kan di luar kendali bisa gol kan di luar kendali uang kita nggak pingin kok tiba-tiba ini atau tiba-tiba uangnya jatuh hilang itu yang kita inginkan. Maka harus rela dengan keadaan itu dan kita harus yakin bahwa itu semua dalam ketetapan Allah Ta'ala. Jadi ya Bu, beberapa hal yang berkaitan dengan keadaan orang beriman kata Nabi SAW itu selalu menakjubkan. Jadi kalau dapat nikmat ya syukur, dapat musibah ya sabar. Nah menjadi orang yang sabar, yang lillah, yang selalu merasa dekat sama Allah ya harus dilatih terus menerus. Itu saja. Ada pertanyaan lain? Syukur-syukur berkah berlimpah bagi semuanya dan insya Allah kita terus istiqomah untuk melaksanakan segala amal ibadah yang telah
sunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, mau tanya di luar ini. Iya, bismillah. Itu apa yang sering baca yang hadis tentang bahwa orang yang mengajak orang itu tidak akan masuk surga, itu hadisnya sahih atau Orang ngajak orang itu maksudnya. pajak jadi Oh, pajak. yang Memungut pajak. memungut pajak ya. Iya Bu, itu hadis sahih. Iya. Jadi ada hadis di mana orang yang memungut pajak itu akan mendapatkan tempat di neraka. Karena aslinya di dalam Islam itu tidak ada pajak. Untuk siapa? Untuk umatnya atau untuk gampangannya untuk umat Islam. Pajak itu hanya dikenakan kepada orang yang bukan Islam. Contoh orang kafir itu dikasih pajak. Nah, fungsinya apa? Pajak dari orang kafir itu mereka akan mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Islam atau masyarakat Islam. Jadi orang itu bayar upeti atau bayar pajak itu berarti dia berhak mendapatkan hak yang sama. Berarti hartanya juga dilindungi, nyawanya dilindungi, kehidupan mereka dilindungi, mereka mendapatkan hak yang sama. Orang Islam berhak hidup, mereka juga berhak hidup. Orang Islam bisa melakukan apa saja, mereka juga boleh melakukan apa saja. Artinya orang kafir yang tinggal di negara atau pemerintahan Islam itu mendapatkan hak yang sama. Tapi syaratnya apa? Ya kamu harus bayar pajak. Sebagai apa? Bentuk ketaatan, ketundukan kepada pemerintah tersebut. Itu pajak. Tapi kalau untuk orang Islam sendiri yang dipimpin oleh pemerintahan Islam atau khalifah, ya tidak boleh kena pajak. Bahkan tidak ada pajak. Pajak itu baru ada kan ya sekarang ini. Zaman dulu sudah ada, tapi pajaknya beda peruntukannya. Nah, saya ini pajak kanggo pembangunan, alasannya kan ngono. Ini yang lebih parah, nggak tahu nih hoax apa tidak. Kemarin baru muncul Bu, bahwa pemerintah akan menetapkan pajak PPh 21 atau pajak penghasilan sebesar 35%. Contoh ya, yang pendapatan gajinya 20 juta, maka pajaknya 7 juta. Jadi sing ditompo berapa? 13 juta. Padahal aslinya gajinya 20 juta. Langsung dipotong berapa? 7 juta. Nah, ini 10 juta berarti dipotong 3,5 juta. Gajinya 10 juta, jadi itu emang cuman 6,5 juta. Pokoknya 35%. Ini benar begitu. Waduh ya, pemerintah duduk manis itu duit. Karena kalau beneran ini nanti diperlakukan berat. Nah itu tidak boleh pun, namanya zalim itu. Itu zalim. Ya makanya di dalam Islam tidak ada pajak. Nah terus gimana pemerintah Islam itu bisa bertahan untuk gaji, gampangannya gaji pemerintahnya? Maka lewatnya Baitul Mal. Nah Baitul Mal itu atau kas negara itu didapat dari apa? Dari zakat. Malkah, zakat fitrah kah, atau zakat zakat penghasilan kah, dan sebagainya. Jadi dari bentuknya zakat. Dan zakat itu tergantung dari apa? Dari kepemilikan mereka, kemampuan mereka. Oh, duit emas 85 gram gak pernah diotak-atik, ya bayar zakatnya. Sehingga mereka rela membayar zakat karena ingin dapat apa? Pahala, dan supaya tidak kena dosa. Sehingga Baitul Mal itu tetap jaya itu. Karena orang keluar uang dengan kesadaran, karena iman. Dan saya ini pajak uang metu karena paksaan. Ini orang ngono wah kan mau golek-golek uang pajak repot. Tapi yang membayar dosa enggak, Pak? Apa? Membayar pajak. Ya kita enggak dosa, yang dosa pemerintah. Karena kita ini kalau enggak melakukan, ya kitanya akan dipersulit. Nah, orang-orang yang dipersulit ini kan berarti dizalimi. Nah, siapa yang menzalimi? Ya negara. Nah, negara siapa? Mereka yang salah urus, para pejabat. Maka yang dosa mereka, para pejabat. Lah kita ikut membayar karena dipaksa, dan kita nggak kena dosa. Kalau ibu nggak bayar, itu malah ibu repot sendiri nanti. Artinya jadi masalah. Ya hidup kita jadi susah. Contoh BPJS, ibu nggak punya, repot. Lain-lainnya nggak bisa nanti. Naik kereta nggak bisa, naik pesawat nggak bisa, kan harus punya BPJS misalkan. Ini kan repot. Di bensin kalau ngebayar STNK nggak boleh. Nah betul, ya STNK-nya mati, udah dibayar pajak kayak itu tuku bensin kan repot. Nah semua memang hari ini lagi masalah lah. Nah ini lah fitnah zakat. Ya, ini tuh. Ini dulu.
Ini dulu sini. Kita sholat apa? Saudara ada sholat duduk gitu loh kan? Iya. Tapi ngantuk itu gimana? Batal nggak? Apa? Duduk, duduk terus ngantuk terus sadar lagi, ngantuk tidur lagi tuh. Enggak batal. Nggak batal. Enggak batal. Yang batal itu apabila dia ngantuk tidur sampai sholat. Nah itu baru. Tapi kalau dalam kondisi sedang duduk kayak orang berzikir itu tidak membatalkan wudhu. Jadi misalkan ya ibu lagi nunggu ikomat, misalnya nih masjid ya, subuhan nih masjid, ikomatnya kan suwi tuh, puji-pujiannya suwi, bangun dari dewi harus dikir apa Dan itu keadaan sholat. Sholat pun sama. Intinya pada saat zikir pun sampai ini kemudian tiba-tiba ikomat langsung sholat. Nah itu rasa wudhu benar. Wudhunya tidak batal. Meskipun tadi lulus ya kan. Nah itu kok langsung ikomat. Nah kita berdiri sholat. Sama di saat sholat kita lagi sholat gini maka sah sholatnya, tidak membatalkan sholat. Contoh ya orang-orang yang biasanya ikut terawih misalkan. Nah, terawihnya ternyata di Masjid Agung bacaannya dua sampai saking keluarga itu ya tetap. Nah itu sah. Atau ibu lagi tahajud bengi banget mau jadinya kesel tapi pengen tahajud dan ngambil ngantuk itu tidak batal sholat. Lanjutkan saja. Jelas ya Bu ya. Pokoknya batal gini apa? Nek sampai glosor. Glosor itu artinya sebetulnya ya tubuh kita, lambung kita itu sudah nempel. Itu baru batal. Enggak Bu. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-200 itu ayat ke-200 surat Al-Imran adalah surat ayat yang terakhir. Itu menunjukkan semacam perintah dari Allah Ta'ala untuk kita tetap bersabar dan tetap dalam kesabaran. Artinya kita diminta oleh Allah, coba Bu dibacakan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Maksudnya di perbatasan negerimu itu gimana? Ini bentuk perintah Allah kesabaran ini ditujukan khususnya itu kepada mereka yang sedang berjihad, berada di medan perang, berada di pertempuran, di mana mereka itu berbatasan dengan musuh. Namanya ribat Bu. Ribat itu bertahan di pinggiran tempat yang dekat musuh. Itu namanya ribat. Contoh ya Bu, besok perangnya itu di padang ini. Nah kita tuh berada di situ. Musuh berada di seberang kan gitu. Biasanya kalau ningali film-film kolosal nih perang kan ada hadapan ya Bu. Musuh di sana, kita di sini. Kita di sini bikin tenda, kemah, sana bikin tenda, kemah. Nah, nanti pas saat pagi kemudian pada ketemu di medan perang. Ini nggone perang Baratayuda namanya Kurusetra kan gitu. Kurusetra itu medan luas, tempat perangnya Pandawa dan Kurawa bersama sekutunya. Nah perang itu berlangsung 18 hari kalau yang Baratayuda. Itu perangnya harus dimulai pagi selesai sore. Jadi malam tuh tidak ada perang. Itu nggak boleh. Aturannya begitu zaman dulu. Nah pagi perang. Nah saat mereka berada di tenda, saat mereka nggak sedang perang itu disuruh oleh Allah tetap bersabarlah. Ya, karena perang belum selesai nih. Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Ya pada saat kamu itu sedang berada di jauh dari rumah, berada di perbatasan ini, dan perang itu belum jelas kapan selesainya, begitu disuruh bersabar. Nah perintah ini lebih bagus lagi saat kondisi saudara-saudara kita tertindas di Gaza, di Palestina, disuruh oleh Allah dengan ayat ini bersabarlah dalam keadaan yang terdesak, kondisi yang sangat berat, dan kuatkanlah persabarannya. Ini kalau konteksnya bukan orang yang perang, ya sama seperti kita Bu menghadapi fitnah akhir zaman begini dengan segala bentuk jeratan-jeratan maksiat dan dosa, kita disuruh sabar dan kuatkan sabaranmu. Ojo nganti kue merono, gitu. Jangan sampai kamu melakukan ikut-ikutan melakukan dosa. Ini kabeh senengane do mohon maaf ya melakukan maksiat begitu. Nah kita sabar aja, kuatkan sabarmu, ojo rono wis. Batas itu artinya ojo melewati batasmu. Kowe iki wong iman, kowe iki wong Islam, aja melu. Intine begitu. Itu penafsiran dari para ulama. Enggak Bu. Orang yang membunuh diri itu sama aja dia melakukan dosa yang sangat besar.
Apakah kekal di neraka? Ada yang kekal di neraka. Apakah tidak kekal? Ada yang tidak kekal. Nah, kekal dan tidaknya seseorang di neraka keputusan Allah semata. Manusia nggak ada yang tahu. Jadi kita nggak bisa mengatakan, wah, ini yang merokok sak lawase gitu. Ya kita nggak tahu juga. Atau kita mengatakan rapopo sih mlebu swarga tetap. Ya nggak bisa juga. Cuman kita pakainya dalil. Jadi orang yang membunuh dirinya sendiri itu sama aja dengan dia membunuh banyak orang. Artinya dia menghilangkan nyawa. Kenapa bunuh diri itu dosa besar, Bu? Karena nyawa kita ini, tubuh kita ini bukan milik kita. Sehingga siapa yang berani mengambil miliknya Allah, ya dosa besar. Sama aja nantang Allah kan begitu. Dia jasad ini gonku kok. Mbok pedot diri, kamu putus sendiri. Nyawa itu dalam genggaman, Bu. Kenapa kamu malah ambil sendiri? Nah, Allah murkanya di situ. Karena tidak ada milik kita kecuali semua milik Allah. Maka orang yang bunuh diri itu termasuk dosa yang sangat besar karena dia mengambil haknya Allah, kepemilikan Allah. Jadi mutlak yang memiliki hanya Allah saja. Nah, apakah besok kekal? Allah alam. Karena sebagian besar ulama mengatakan kekal di neraka karena dosanya sangat-sangat besar. Ya. Jadi apakah suatu takdir? Semua takdir, Bu. Saya ulangi ya, kan kita udah belajar. Semua yang terjadi itu semua takdir. Takdir itu ada dua. Kalau kita bicara tentang rukun iman ya, Bu, takdir yang baik, yang khair maupun yang syar, yang tidak baik. Yang tidak baik menurut siapa? Kemarin menurut manusia. Menurut Allah tidak ada yang tidak baik. Semua ciptaan Allah itu baik gitu ya. Contoh ya, tadi misalkan ibu lagi nyirami tanaman, lagi motong-motong tanaman, ibu ketusuk duri. Nah itu kira-kira ibu ketusuk duri, kan berdarah itu ya, keloror Bu. Sakit, apalagi kena kan sarafnya kan langsung itu nyeri istilahnya. Nah itu musibah enggak? Apes enggak? Bagus enggak? Enggak buat kita kan? Tapi apakah kita nyalakan Allah? Ya Allah, kenapa sih kamu masih takdir saya jelek banget? Enggak ada, itu baik. Semua yang Allah takdirkan itu baik. Cuma kitanya yang enggak tahu hikmahnya. Maka menurut kita itu tidak baik, menurut Allah bisa jadi baik. Oh ternyata dengan cara itu supaya kita apa? Ingat Allah, nyebut Allah. Oh supaya kita tahu bahwa batasan kita ini lemah, sehingga jauh dari sombong dan seterusnya. Maka hikmahnya itu di kemudian hari kita bisa mengetahui. Maka Ibu, kalau ada kita dapat sesuatu yang tidak nyaman, perhatikan ya, semua yang sudah terjadi itu namanya takdir. Semua yang belum terjadi ya belum takdir, mengurung terjadi. Ya paling gampang lah Ibu senaknya sentak dulu. Nah, ini wis entek ya berarti memang ditakdirkan gitu kan ngentek sentek. Ini urung terjadi, urung takdirnya. Nah, ternyata digobali itu dipangan anaknya. Berarti jenengan tidak ditakdirkan untuk makan itu, paham ya? Dan belum terjadi kan? Nah, ternyata nih ngomong dintekke. Nah, takdirnya memang jenengan akan mendapatkan itu tapi tertunda. Harusnya dimakan sekarang, tapi enggak engko wae. Nah, mengko wae kuwi wis rencana. Halo. Bu, iki. Mengko wae ning omah. Kan rencana. Rencana itu takdir enggak? Ya enggak, belum kejadian, baru rencana. Tapi rencana yang baik itu udah dapat pahala. Contoh ya, aku tak kayak anakku, itu sudah mendapat pahala. Wah, aku pengen dipangan bojoku, itu udah dapat pahala. Kenapa? Niat kita sudah baik. Ini dikasihkan kepada anaknya, keluarganya, ibunya, mertuanya, mungkin pembantunya. Itu udah niat baik untuk sedekah, memberi. Ini wong lanang kanggo bojone yang namanya nafkah istilah gitu. Wis kanggo bali nggo bojoku, dua anakku lah. Itu udah niat baik, itu rencana. Nah, ternyata disadari pada saat pelaksanaan rencana itu bisa terjadi, bisa tidak. Nah, kalau terjadi pahalanya tambah banyak. Akhirnya dimakan istri, tambah pahalanya. Dimakan anak, tambah sesuai rencana. Nah, ada kena nggak sesuai rencana? Wis digowo, jebule plastiknya bolong. Tekan omah, lho, ilangi. Jebule ora kroso, Bu. Ibu tetap dapat pahala enggak? Ya tetap dapat sesuai rencana tadi, tapi takdirnya berbeda. Kudune takdiri rencanane anake sing mangan. Ternyata malah tiba mbuh sing jiko sapa rezekine wong
Rio, jelas ya. Tapi ibu tetap mendapat pahala karena udah niatnya baik. Ya yang nemu makan nggak apa-apa Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa. Karena apa? Sesuatu yang baik yang dia pakai moga-moga baik buat dia. Makanya nek kelangan sesuatu moga-moga manfaat kanggo sing nemu lah itu kita tambah pahala. Gitu ya. Kita tambah pahala. Nah, yang nemu misalkan nemu ki ceblok iku nemu. Halo. Iku nemu ki ceblok. Tinggal-tinggal ora ono sing didelok sapa iki. Sebetulnya kalau barang temuan kan harus diumumkan ya, diumumkan. Nek diumumkan 3 minggu ngono kan ya. Maka harus segera dimanfaatkan. Ya wis tunggu beberapa saat ya ono sing balik, ya berarti dene goleki. Ora ono sing balik wis suwi ya wis lah dimanfaati. Jangan lupa baca bismillah. Moga-moga orang yang memiliki ini tadi dapat pahala. Dan dongake ngono. Ya maksud di gua, tapi orang bentuk gua baik. Jangan malah kita menjadi wasilah buat pahala orang itu yang kehilangan malu. Kecuali kalau itu barang yang enggak cepat kasih. Ya contoh, tetangga saya kemarin ke rumah aku cerita dia nemu uang 1 juta sekian. Nah waktu itu pernah dia nanya saya, Pak Farid, jenengan kehilangan uang enggak? Pertanyaan dia pertama begitu. Saya langsung jawab, saya enggak kehilangan uang Bu. Dan saya enggak nanya, emang berapa? Enggak usah, wong ora kehilangan bener kok. Dan kok misalkan kehilangannya 20.000, oh mboten gene kula, nah kehilangannya 1 juta, oh gene kula, kan repot. Nek akeh di aku kan. Ya saya bilang aja, enggak kehilangan Bu, dan saya enggak melanjutkan berapa ininya. Nah, singkat cerita, beliau kemarin ke rumah lagi, pas di sana saya cerita, Pak Farid kemarin yang kehilangan uang udah ketahuan, udah ketemu, udah diambil, dan itu udah seminggu setelah kehilangan. Ternyata saat itu dia lagi di warung. Nah, orang yang kehilangan itu ngobrol-ngobrol sama pemilik warung, aku baru kehilangan duit minggu ini. Nah, ditakoi kehilangan piro Bu? Nah, kan gitu ya. Oh 1 juta semene, oh berarti duit kene. Oh Bu, duitmu ning gone iki. Dicekel Bu RT, disimpen Bu RT. Memang ditunggu sapa sing kelangan. Ya memang rezekine enggak akan hilang ya kembali ke dia lagi. Nah, ini contoh Bu, uang yang dia bukan haknya ya disimpan sik ngono. Jojok mbok-mbok engko ana sing ngaku kelangan. Nah, ternyata betul seminggu baru kemudian ketemu lah gitu. Tapi di panganan kan nggak bisa nunggu seminggu. Gue ingin nggak tiba, jamuran sakit mana. Jadi bisa dibuat. Ya masih sebulan. Nah, perjalanan jalan itu masih sepi. Tapi ada masa ini tempe banyak. Masya Allah ya. Ya. Tapi aku ingat tuh ada orang lewat. Iya. Terus tak bawa. Iya. Nah itu daripada aku mau budget tak kasih ke konsumen. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Insya Allah orang yang kehilangan tadi, pertama dia kan dapat apes tuh. Wong elak ya. Sesuatu yang hilang berarti apes buat dia. Itu Allah menggugurkan dosa-dosanya. Yang kedua, yang hilang itu ternyata bermanfaat. Ya tempenya kan tadi kan dipakan orang, dia dapat pahala dari situ. Jadi tidak ada yang sia-sia bagi orang beriman. Ingat ya Bu ya, tidak ada yang sia-sia. Misalkan tadi yang punya tempe, maksudnya ngulangi lagi kembali lagi Barangnya nggak ada. tanya itu gimana? Boleh. Nah artinya tempe itu Kembalikan ya? kembalikan. Kalau ketahuan orangnya. Jadi ingat ya, ternyata orangnya balik, ternyata aduh Bu tempemu wis tak bagi-bagi kalau dia ikhlas, redo, oh iya apa-apa Bu ya alhamdulillah nek ngene. Nah, kemudian tapi kalau dia nggak redo kan ini ganti ya kudu ganti. Iya. Nah itu tadi yang jelas kita udah nunggu, kemudian beberapa waktu lalu berikutnya juga tidak ketahuan ya wis. Ini nemu tempe Bu, ini nemu anak dia Bu. Nah ini kejadian ponaan saya Bu. Ponaan saya itu hilang dini hari keluar rumah, waktu itu masih balita itu. Namanya Rehan, anak autis. Namanya juga autis Bu. Malam pada tidur semua, dia keluar dari jendela, hilang. Akhirnya kita bangun subuh itu kelabaan semua, tahu begini di Bu cara mulai sama pura Bu.
sampai kemudian udah pagi baru kita telusuri ketemu ada orang yang pulang dari pasar penjual tempe. Nah ternyata dia yang nemuin di rumahnya dia. Alhamdulillah masih panjang umur itu. Nah ibunya tempe itu bilang tadi pas sebelum subuh berangkat ke pasar kok ono cah cilik nganggo apa celana dalam karo kaos blongcok kayak tuyul lagi lah kan ditakoki ra mudeng namanya autis Bu. Cowok masih kecil masih balita tuh ya Allah gitu. Terus kemudian ibunya ini karena segera pingin kemana? Ke pasar. Lah kok yo sepi iki kok ono apa-apa bocah iki piye. Akhirnya inisiatif bocah iki dijiko lebokke dumbake kan ning apa ono kanjang Bu Bu Tati kene lebokke kono Bu ning Projo. Bar kuwi dekne balik sik ning omah, dikekke omah. Dekne terus mangkat ning pasar. Nah, sampai pagi kan agak siang. Nah, bar balik pasar kok sepanjang jalan ki akeh wong do apa ya ini ngomongin akhirnya kuwi anake sing digoleki ngene betul lah ning omahku. Lah langsung cerita begitu. Jadi itu nemu anak itu nemu anak. Karena apa? Ibu ini buru-buru pengen ke pasar, niatnya ingin menyelamatkan si anak wong cek sepi peteng dedet kok. Ora ono sing ditakoki, akhirnya inisiatif dia selamatkan dulu anaknya dibawa ke rumah. Dan habis itu tinggal langsung ning pasar. Terus pokoknya aman sih ning omah kok nek anu kono golek-golek diumumke balik-balik saka pasar. Alhamdulillah masih bisa selamat. Sekarang anaknya udah umurnya 18 tahun ini. Terus gede. Dulu itu kisahnya hilang. itu kan kadang-kadang rusak. Iya. Jadi pas dia uang itu keluar. Pas dia udah keluar dari ATM, uangnya kan keluar tuh. Iya. Dan statusnya Ya itu tadi ditunggu dulu. Kalau ada yang balik, ada yang mengaku kasih. Tapi kalau udah ditunggu beberapa waktu, nggak ada yang datang dan sebagainya, udah bawa. Kemudian kita pakai untuk hal yang baik. Syukur sedekahkan, syukur dipakai untuk kebaikan. Insya Allah dia dapat pahala. Dan dia kalau dia apes merasa hilang, ya dia dapat pengguguran dosa. Boleh, itu lebih bagus. Ya boleh. Iya, enggak apa-apa. Niatnya yang baik aja. Terakhir. Kalau itu kadang pakai cuma awur-awur anduk itu gimana? Apa Bu? Pakai handuk saja kalau itu Boleh Bu, boleh. Jangankan mau ganti baju kok ada ya. Ibu wudu itu dalam keadaan telanjang boleh sah. Mau pakai anduk blebet-blebet boleh, pakai daster boleh, pakai baju boleh, wudu wae boleh. Jelas ya, saya ulangi. Wudu itu dalam keadaan telanjang boleh enggak? Boleh. Sah enggak? Sah, anggup banget. Jelas ya Bu ya? Jadi tidak kemudian enggak boleh itu batal, enggak ada. Ya boleh. Jadi di toilet, di kamar mandi kita wudu tidak pakai baju, ada sekalian mandi boleh ya. Pakai anduk toh ya boleh. Iya kalau di dalam kamar mandi kan nggak masalah. Yang nggak boleh di luar. Nah itu ya cerdas. Saya ulangi ya Bu. Kalau di kamar mandi, di toilet kan keadaan tertutup, ya tidak masalah. Tapi kalau di luar, misalnya di musola, apa wudhu ya tidak boleh. Meskipun sah wudhunya, tapi nggak sesuai etika dan adab. Misalkan sholat kita cuma pakai mukena aja boleh, asalkan tertutup auratnya. Artinya mukenanya memang panjang, untuk kabeh boleh. Cuman kalau itu di luar rumah, hati-hati. Di luar rumah itu misalnya nih musola, nih masjid, nek rukuhe mohon maaf ya tidak tebal dan sebagainya, itu kan malah bahaya. Ya jadi kelihatan lah, itu kan juga nggak boleh. Makanya kalau itu di rumah gak ada masalah, kan cuma kita aja. Yang penting apa tadi? Nutup semua. Bahkan ibu nggak pakai ruku pun kayak gini aja ya boleh. Halo. Jadi sholat tidak harus pakai ruku mukena. Sama sholat tidak harus pakai baju. Sing penting apa kuncinya tadi? Nutup aurat. Nah ternyata kerudungnya bisa nutup aurat, udah cukup.
ternyata rukuhnya udah bisa nutup aurat, ya udah cukup kan maksudnya ya. Jadi tidak harus pakai baju gitu, enggak. Tapi kalau di luar sebaiknya pakai, karena untuk apa? Mencegah hal yang tidak diinginkan. Misalkan ibu berangkat ke masjid, anginnya kenceng, bahaya. Apalagi ternyata rukonya tipis semua. Kan banyak tuh ya yang rukonya tipis. Pokoknya kalau di luar rumah jaga adab lah. Artinya yang paling bagus, ya paling bagus sempurna. Tapi kalau di dalam rumah boleh, masih boleh. Enggak Bu. Jadi kalau bisa kita sholat tempat sujud itu tidak ada yang tertutup kecuali darurat. Ulangi ya Bu, 7 tempat sujud kita ini tidak boleh tertutup. Jadi dahi, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki ini harus benar-benar kena tempat sujud. Enggak boleh ada penghalang kecuali ada hal yang darurat. Contoh pas Covid. Pas Covid kan pakai masker itu. Nah, hidungnya kan tertutup masker. Atau pas saat kita kedinginan pakai sarung tangan. Nah, itu sebagian para ulama membolehkan karena darurat. Itu kan enggak, itu kan nempel, bukan, itu kan nempel pada tubuh kita, gak ada masalah. Yang enggak masalah itu apabila bukan yang nempel tapi kita pakein. Ya atau masker, ini kan aslinya enggak ada. Gampangannya kalau kita asli keumuman kan enggak pakai masker. Sebagaimana contoh pakai cadar kan enggak boleh juga. Contoh ya Bu, pada saat orang itu tawaf, itu kan nggak boleh pakai cadar. Tawaf itu sebagaimana sholat, harus dibuka cadarnya. Maka sholat pun juga demikian, jangan ada penghalang. Kecuali apa tadi? Darurat. Darurat itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Contoh harus pakai masker karena Covid waktu itu, ya sudah. Jaga jarak, ya sudah. Itu lagi orang darurat. Lututnya sakit, nggak bisa ini, pakai penghalang, boleh. Kalau darurat, kalau nggak ada darurat nggak boleh. Ya tangan nih, telapak tangan harus kena tempat sujud. Nah kalau kita nggak sengaja, ya nggak ada masalah, namanya nggak sengaja. Oh rambutnya kelihatan Pak Ustadz, nggak sengaja. Kecuali kalau memang sengaja dibuka, ya itu nggak boleh. Jelas ya. Jadi kita harus tahu. Saat kita sujud itu jilbab atau ruko itu menjadi sampai kita nggak apa-apa Pak. Betul, nggak apa-apa. Soalnya itu pernah waktu di mana Ustazah Sopo Mbak MN dulu itu kan ada Ustazah yang menerangkan katanya telapak tangan muka itu nggak boleh kena gitu. Nggak apa-apa kalau yang sudah nempel di tubuh. Contoh kayak ruko, kan nggak bisa dihindari. Artinya nggak bisa dihindari, ruko itu kan gampangannya kan bukanya lebar. Nah pada saat kita apalagi sempit ya tempat ruangannya kan mau nggak mau harus nempel. Nempel kan kainnya kan nggak mungkin dibuka-buka sih. Ya udah apa adanya di situ, tetap boleh sah. Nggak apa-apa. Lagian kan memang kondisinya tidak memungkinkan kita leluasa. Nah kalau ibu sholat sendiri kan leluasa, enak, tinggal bisa dibiak dewe, posisinya dipaske. Ya, kecuali kalau misalkan jenengan besok pas di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wah kondisinya darurat semua itu, berat, nggak bisa sempurna secara fikih lah, karena kita harus ya kondisi. Nah contoh aja kita, misalkan saya lagi sholat, ngarepe bokonge wong wedok, lah piye? Lah ya kan memang begitu. Lah kecuali nih di Masjid Nabawi terpisah jamaah perempuan di sana, jamaah laki di sini. Lah di Masjidil Haram, walah jenengan bar tawaf sholat di belakang makam Ibrahim semalam ini wong lanang. Lah mending ibu ngarepe wong lanang, lah aku tetap bokong. Wong wedok, lah bisa dihindari. Karena memang semua harus di belakang makam Ibrahim dan itu tidak dipisah. Untuk perempuan jamaah sholatnya sebelah sini bar tawaf, ono Bu, kecuali sholat fardu. Pas saat sholat fardu langsung askar itu menata laki-laki semua di pelataran Ka'bah, yang ibu-ibu mundur ke belakang, langsung dipisah. Tapi nek tawaf kan habis tawaf kan sholat 2 rakaat di makam Nabi belakang makam Ibrahim. Nah sholat 2 rakaat itu kan sanggon-gon ibu-ibu seneng kono ya
sebelah yo wedok, sebelah yo lanang, sebelah ngarep campur. Nah itu darurat. Dilewati nggak Nah, apa-apa. kalau Senggol itu enggak batal. Enggak batal. Sana enggak batal. Di sana itu daruratnya tadi Bu, ibu kesenggol, ibu gandengan, ibu cekelan penrak kucul karo bojone ora batal. Tapi kalau udah di luar itu ya jaga. Tapi kalau di situ ya nyenggol kayak wah mesti nyenggolin Bu. Lewati orang sholat nggak Empat. apa-apa Pak. Apalagi itu ada orang sholat ibu lewat depannya, ya wes lewat depannya. Nah kita yang sholat kalau orang lewat aja ngene. Kayak nenggone normal bae. Kita gini kan berarti kayak menghalangi. Oh iso diseneni wong akeh. Lho saya pernah kok begini, diune-uneke Bu. Enggak kusuk Bu, tenang. Makanya di sana itu kalau kita lagi prosesi gini ya sholatnya bicaranya kudu kusuk-kusuk. Nek kusuk ya wis. Karena apa? Kondisinya kan kok lalu-lalang. Makanya kalau ada barangnya dikempit, ning sikil aja ning ngarep. Wah, dhewe ngene wis hilang ku tasih ketendian kok menene HP kok kayak kono asih ya. Makanya harus kasih tasnya ditaruh di bawah atau dikempit ning gone sikil ya. Aja ning ngarepan yang hilang. Terus kalau ada orang lewat jangan sekali-kali dicegah begini. Kenapa? Karena itu tempatnya memang tempat lalu lalang. Berarti orang yang lewat nggak kena itu apa hadis melewati itu setan itu Pak Ustaz? Harusnya kena, cuman kan kondisinya kan darurat. Dimana orang pada saat selesai tawaf kan pada minggir ke sini, apalagi kalau sudah kondisinya penuh padat, nggak bisa ditolerir Bu. Jadi benar-benar ini. Nah kitanya sendiri orang Indonesia itu baik-baik ya Bu ya. Kita sendiri tuh jaga, ojo nganti ngelewati wong sholat itu kalau kita. Tapi orang lain kan enggak. Nah kalau orang lain nggak begitu kita gini ya tetap diseneni ya. Nggak mau. Beneran itu. Sejadah kita itu bukannya udah menjaga jarak. Enggak, tetap diinjak-injak. Kalau kita di sana di Masjidil Haram yang gelar sajadah nih ya Bu ya, dianggap itu tempatnya game over. Wah langsung Bu. Nggak ada yang bawa sajadah. Nggak ada sana. Jadi sajadah itu bukan area kita untuk ditempati penguasaan kita. Enggak, malah wis langsung direbut, dilunggui. Misalkan ya kita ngeliat sajadah, wis pokoknya sajadahnya gede. Berarti ke ruangan saya rata kali langsung sini dapat langsung dilempet. Jadi di sana itu benar-benar mana ada ruangan yang kosong di situ akan ditempati orang lain. Kita pun begitu Bu. Oh ada yang agak sempit kosong sedikit, kita bisa masuk aja. Dan nggak bakalan dimarahi, nggak mau. Semuanya masuk ya Mas. Yang penting dapat tempat. Kalau katanya kalau waktu itu kita harus lihatnya lurus ke depan, kalau ke belakang katanya tidak batal gitu. Iya Bu betul. Jadi kalau tawaf memang harus lihat ke depan. Terus kemudian tidak boleh jalan mundur. Karena memang prosesi tawaf itu seperti orang sholat. Ada aturannya kalau sholat yang menghadapnya kiblat. Kemudian ada sujud, ada rukuk ya seperti itu. Nah tawaf pun begitu juga, mengitari Ka'bah 7 kali, posisi sebelah kiri sejajar dengan Ka'bah, sehingga kita jalan yang mengikuti putaran. Jadi nggak boleh kemudian balik. Nah orang-orang yang kadang mohon maaf ya nggak tahu ilmunya, nggak tahu fikihnya, pakai HP selfie. Nah itu udah gagal itu, batal itu. Lah ya kan kadang ada yang akan balik akhirnya. Sininya kan menjauh dari sisi Ka'bah, itu gagal itu. Makanya ada pentingnya manasik buat mereka itu supaya mengerti tata caranya. Sa'i pun demikian juga. Ini sa'i sih agak longgar Bu, enak. Kalau tawaf itu seperti orang sholat. Jadi ketat aturannya ketat. Itu. Oke Bu, barakallah, kita jumpa lagi nanti ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Moga-moga berkah buat ibu-ibu semuanya. Selalu sehat walafiat, panjang umur, berkah usia, dilapangkan rezekinya, diberi kemudahan atas segala urusannya. Kita tutup dengan alhamdulillah doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.